Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan ke majelis berikutnya dari majelis Syahri Ramadan Al-Mubarak, ingin saya bacakan teks lengkap perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkenaan dengan pentingnya salat. Perkataan beliau ini diceritakan oleh Imam Ahmad di kitab beliau As-Salah. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, wa kana Umar ibn al-Khattab yaktubu ilal afaq. Adalah Umar ibn al-Khattab berkirim surat yang kemudian disebarkan ke seluruh penjuru negeri Islam saat itu. Isi suratnya yang ditujukan kepada para gubernur yang tersebar di berbagai tempat, isinya adalah inna ahamma umurikum indi as-salatu. Sesungguhnya perkara kalian yang paling penting menurutku, masalah yang paling penting menurutku yang berkenaan dengan diri kalian adalah masalah salat. Faman hafidhaha hafidha dinahu. Siapa yang menjaga salat, maka berarti dia menjaga agamanya. Wa man dayya'aha, dan siapa yang melantarkan salat, siapa yang tidak peduli dan tidak perhatian dengan salat, fawa lima siwaha adya'u, maka dia lebih menelantarkan masalah yang lainnya. Maka yang beliau jadikan sebagai tolak ukur penilaian adalah perhatian gubernur-gubernurnya tentang masalah salat. Kalau gubernurnya ini perhatian dengan masalah salat, maka beliau yakini perihal kesejahteraan rakyat dan yang lainnya itu lebih perhatian. Itu adalah juga orang yang perhatian. Namun jika dia jumpai gubernurnya ini tidak peduli dengan sholat, tidak perhatian dengan sholat, maka beliau nilai yang lain pun mesti bobrok, yang lainnya pun mesti jelek. Tentu disiplin kerjanya itu buruk, kemudian perhatiannya terhadap kesejahteraan rakyat itu buruk. Karena kaidah beliau, wa man dayya'aha, siapa yang melantarkan salat, fawalima siwaha adya, maka dia lebih menelantarkan masalah yang lain. Wal hadza fil islami liman taraka salata, dan tidak ada bagian sedikit pun dari Islam bagi siapa saja yang meninggalkan salat. Artinya orang yang meninggalkan salat kafir dan bukan bagian dari kaum muslimin. Ya, demikian perkataan lengkapnya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkenaan dengan pentingnya salat. Kemudian kita lanjutkan ke majelis yang ke-16, itu fi fadli imaratil masajidi, keutamaan tentang fadilah keutamaan memakmurkan masjid. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat yang ke-18, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hanyalah orang yang betul-betul memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Wa aqama salata wa ataz zakata,
menegakkan salat dan membayar zakat, walam yakhsha illallah, dan tidaklah merasa takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Maka kalau maknanya secara bahasa, maka mudah-mudahan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Adapun maknanya, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semua asa dalam Al-Quran yang berasal dari Allah, bukan perkataan Allah menceritakan perkataan manusia. Semua asa dalam Al-Quran yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala maknanya adalah pasti. Sehingga fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin, maka pastilah mereka orang yang semacam itu memamurkan masjid, beriman pada Allah, hari akhir, menegakkan salat, membayar zakat, maka pastilah mereka adalah tergolong orang-orang yang mendapatkan hidayah. Al-masajid, masjid adalah rumah Allah. Ya, masjid Allah nisbatkan kepada dirinya dengan disebut masajid Allah. Dalam ayat di atas, demikian juga kita jumpai di ayat yang lain. Di surat Al-Baqarah 114, "Wa man adlamu mimman man'a masajidallah ayuzkara fiha ismuhu." Siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang melarang masjid-masjid Allah untuk dipakai mengingat Allah, untuk mengingat nama Allah di dalamnya. Maka di dua ayat ini At-Taubah 18, Al-Baqarah 114, kita jumpai frase masajid Allah. Wa idhafatuha, dan penisbatan masjid dan digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala di sini maknanya adalah idhafatu tasyrifin wa takrimin. Dan penisbatan yang menunjukkan pemuliaan dan pemuliaan terhadap masjid. Faya asraful buqa, maka masjid adalah tempat yang paling mulia. Wa ahabul buqa ilallahi subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan dia adalah bagian tempat dari bumi yang paling Allah cintai. Ya, maka berkenaan dengan idhofah yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesuatu yang diidhofahkan, sesuatu yang disandarkan, dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu boleh jadi, itu ada dua macam. Yang pertama adalah boleh jadi adalah sesuatu yang berada dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sesuatu yang di luar zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajhullah atau ilmullah, hayatullah, wajah Allah, kemudian ilmu Allah, hidupnya Allah. Maka idhofah jenis ini atau penyandaran jenis ini, penisbatan model semacam ini menunjukkan adalah idhofatu sifat ilal mausuf. Ya, penisbatan sifat kepada pemilik sifat. Maka menunjukkan bahasanya di antara sifat Allah adalah memiliki wajah, di antara sifat Allah adalah mengetahui, di antara sifat Allah adalah hidup. Kemudian yang kedua ada sesuatu di luar zat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semacam kita jumpai Nabiullah, Rasulullah, Waliullah, orang saleh disebut Waliullah dan dia bukan bagian dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baitullah, rumah Allah, dan dia adalah sesuatu di luar zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka idhofah semacam ini menunjukkan bahasanya dia adalah makhluk. Dia adalah makhluk
yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna lebih lanjutnya adalah boleh jadi adalah bentuk pemuliaan. Semacam waliullah, nabiullah, rasulullah. Demikian juga di sini masajidullah, baitullah, Ka'bah disebut baitullah, bukannya zat Allah itu ada di situ. Ini rumahnya Allah, berarti Allah itu kalau mau ketemu Allah di situ. Dan zatnya di situ, bukan demikian. Namun itu menunjukkan mulianya bangunan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka menunjukkan pemuliaan. Menunjukkan pemuliaan, dan dia adalah makhluk yang mulia. Maka ada sebutan naqatullah, untanya Nabi Saleh disebut unta Allah, maka menunjukkan pemuliaan dan pengistimewaan. Dan terkadang idhofah kepada Allah dalam hal ini menunjukkan penghinaan. Ada dalam Al-Quran ada istilah aduwallahi wa aduwakum wa'aitum lahum mastata'tum min quwwah wa min khibatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Maka siapkanlah untuk menghadapi orang-orang kafir segala yang mungkin untuk kalian siapkan dari berbagai macam persenjataan. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, untuk menakut-nakuti musuh kalian dan musuh Allah dan musuh kalian. Maka orang kafir disebut dengan sebutan adullah, musuh Allah. Ini bukan menunjukkan mulianya permusuhan, namun menunjukkan hinanya permusuhan. Permusuhan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini permusuhan yang jelek, permusuhan yang buruk. Kemudian yang ketiga adalah sekedar netral saja, sekedar menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka misalnya sebutan ardullah, sama Allah, menunjukkan kalau itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilai pemuliaan, tidak ada nilai penghinaan. Ini infak dari Bapak A di bumi Allah. Nah, ini bukan kemudian untuk bumi ini adalah mulia, namun sekedar menunjukkan dia adalah ciptaan makhluk, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali ke sini, masjid Allah, maka ini adalah tentu masjid adalah sesuatu di luar zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga idhofah di sini idhofahnya adalah idhofah yang menunjukkan pemuliaan, bukan idhofah yang menunjukkan sifat. Maka Ahlus Sunnah membagi frase titik-titik Allah itu menjadi dirinci dengan rincian di atas. Lain hanya dengan misalnya Jahmiyah yang mengatakan semua idhofah adalah jenis yang kedua. Semua idhofah itu cuma mereka ngaku cuma satu saja, yaitu jenis yang kedua, menunjukkan makhluk. Maka kalamullah, mereka katakan ini idhofah makhluk. Padahal tidak, kalamullah itu termasuk idhofah jenis yang pertama. Firman yang Allah katakan menunjukkan bahasanya sifat Allah adalah diantara sifat dan perbuatan Allah adalah berfirman dan berkata-kata. Kemudian memakmurkan masjid itu ada dua macam, yaitu memakmurkan secara fisik, bitbin dengan lumpur, dengan aduan semen dan air, wa mawadil bina dan materi-materi bangunan, ada batu bata, ada besi dan cor dan seterusnya. Dan pemakmuran jenis ini adalah wasilah, sarana, dan bukan tujuan dari masjid. Wa innama hiya wasilah, namun dia adalah sarana. Kemudian pemakmuran jenis yang kedua inilah pemakmuran yang merupakan yang menjadi ghayah, tujuan,
yaitu memakmurkan masjid dengan taat, dengan mengingat Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala di surat At-Taubah menyebutkan bahasanya orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman pada Allah, hari akhir, menegakkan salat dan membayar zakat. Maka Allah batasi bentuk pemakmuran masjid, Allah batasi hanya pada amal-amal di atas, beriman pada Allah dan hari akhir, menegakkan salat dan membayar zakat. Karena itulah ghaya, itulah yang menjadi tujuan dan menjadi maksud. Maka bukanlah yang jadi maksud pembangunan masjid adalah berbangga-bangga, wal mubahah dan berbangga-bangga. Dan bukanlah yang jadi maksud dari dibangunnya masjid adalah al-fannu al-mi'mari, seni arsitek. Oh, ini seninya indah. Bukan itu yang dicari dari masjid. Maka kama yakulun, sebagaimana istilah yang dibuat oleh sebagian orang, fanul mi'mari, seni arsitek. Awil fanul islami, atau dianggap inilah kemudian karya seni dalam Islam. Ya kulu hadhihi, semua ini adalah perkara yang tidak ada nilainya dan tidak teranggap. Dan siapa yang menjadi maksud dan tujuannya adalah ini, gimana seninya itu indah, relief-reliefnya itu bagus, maka dia bukanlah orang yang memakmurkan masjid. Amaman bana, hadapun orang yang membangun masjid, mengeluarkan harta untuk masjid karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan supaya menjadi aunan lil muslimin, alat bantu bagi kaum muslimin, menjadi tempat bagi kaum muslimin untuk mengerjakan berbagai macam ibadah, maka inilah maksud yang baik dan inilah amal yang saleh. Dan terdapat dalam hadis, man bana lillahi masjidan, siapa yang membangun lillah ikhlas karena Allah, membangun satu masjid, ya, maka Allah akan bangunkan untuknya satu rumah di surga. Hadis ini menunjukkan bahasanya al-jaza min jinsil amal, bahasanya balasan yang Allah berikan kepada pelaku satu amal adalah sejenis dengan amalnya. Amalnya membangun, maka balasannya dibangunkan. Namun catatan kakinya kayaknya ini errornya. Bisa dikatakan diriwayatkan oleh Nasai, ada diriwayatkan oleh Bukhari. Fayulahat, maka perhatikanlah perkataan bana lillah, membangun ikhlas karena Allah. Artinya maksudnya adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, niatnya adalah mengharap perjumpaan dan bisa melihat wajah Allah di surga. Bukanlah maksudnya al-mufakharah, berbangga-bangga, awil madah atau pujian atau thana atau sanjungan atau takhlida dzikri. Ya. Mengekalkan kenangan, mengekalkan ada orang yang bangun masjid, masjidnya dikasih nama dengan nama dia. Maka dia namanya Umar misalnya, kemudian dibangunlah masjid dan dikasih nama dengan nama dia, Masjid Umar. Nah, dalam rangka takhlidu dzikri, supaya kemudian namanya kekal, namanya awet. Kama yakulun, sebagaimana ucapan sebagian orang, hadza kulluhu amalun batilun. Kalau orang itu bangun masjid niatnya semacam ini, maka ini adalah amal yang sia-sia. Meskipun demikian banyak uang harta yang dia keluarkan untuk selesainya pembangunan masjid tersebut. Adapun orang yang membangun masjid ikhlas karena Allah dengan niat yang tulus, maka ini adalah min afdalil a'mal, adalah termasuk amal yang paling mulia. Itulah orang yang akan Allah bangunkan untuknya baitan, rumah di surga. Meskipun wa in kana bina'uhu, meskipun bangunannya tidak ada padanya mubalaghah, tidak ada padanya berlebih-lebihan, tidak ada padanya kubah emas atau kubah perak atau yang lainnya. Wa tafkhim, tidak ada padanya kemudian tafkhim, dibesar-besarkan. Lau bana masjidan, seandainya seorang itu bangun masjid supaya jadi tempat kaum muslimin, meskipun bangunnya adalah bina'in mutawadi, meskipun adalah bangunan yang sederhana, tawadu untuk bangunan itu sederhana. Faqad kana masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka adalah masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan
masjid yang paling mulia setelah Masjidil Haram, dan dia adalah masjid yang pertama yang dibangun di atas asas takwa, Masjid Nabawi, demikian juga Masjid Quba. Maka Nabi Na'uhuma, dan bangunan dua masjid tersebut, yaitu Masjid Quba dan Masjid Nabawi, terbuat dari batu yang tidak diukir-ukir, cuma sekedar batu ditumbuk-tumbuk, kemudian ditambah kemudian juzu'in nakhal, ditambah kemudian pelepah korma yang daun-daunnya itu sudah dipotongi, dan ditambah kemudian sa'ab, pelepah korma yang daunnya belum dipotongi. Hakadha kana masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza nazala al-matar, dan masjid Nabi itu jika turun hujan, maka hujan turun ke tanah, air itu masuk ke tanah yang ada dalam masjid. Ini karena tidak semua bagian masjid itu diberi atap. Ini tidak semua bagian masjid itu diberi atap. Maka seandainya turun hujan, namun itu jarang-jarang, seandainya maka tanah masjid itu jadi lumpur. Watasiru ardul masjid tina, maka jadilah tanah Masjid Nabawi itu jadi lumpur. Air bercampur tanah. Wa ma'ahata, meskipun demikian sederhananya masjid ini, karena huwa afdalul masajid. Ini adalah masjid yang paling mulia setelah Masjidil Haram. Salat di sana senilai 1000 salat di masjid-masjid selainnya selain Masjidil Haram. Demikian yang beliau katakan, kalau redaksi hadisnya lebih baik daripada 1000 kali salat. Ini kalau beliau katakan as-salatu fi'an, ini senilai dengan 1000 salat. Namun kalau redaksi hadisnya adalah khairun min alfi salatin, lebih baik daripada 1000 salat di masjid-masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Hal ini diantara sebabnya adalah nadharan, menimbang maksud dibangunnya masjid tersebut, yaitu wajah Allah Subhanahu wa taala dan niat yang tulus karena Allah. Dan perlu diketahui bahasanya Masjid Nabawi yang dulu Nabi membangun masjid di atasnya itu dulunya makam orang-orang musyrik. Kemudian Nabi beli tanahnya, kemudian dibongkar kuburnya, dan dibangunlah Masjid Nabawi. Maka sehingga ini dalil boleh saja masjid itu dibangun di atas bekas kuburan, asalkan kuburnya sudah dibongkar kemudian dipindahkan. Falaisal ibratu, maka tidaklah menjadi tolak ukur mulianya masjid, mulia dan tidaknya masjid, kokohnya bangunannya, indahnya bangunannya, dan perhiasan arsitektur, keindahan arsitektur bangunan masjid. Namun yang jadi tolak ukur adalah niat dan niat. Meskipun jika terkumpul dua hal ini, bangunannya bagus, kokoh, tahan gempa dan sebagainya, wa niyatun salihah, dan niat membangunnya niat yang tulus, maka tidaklah diragukan kalau ini lebih bagus dan lebih awet, sehingga bisa dipakai oleh kaum muslimin, ajyalun mal muslimin, generasi demi generasi dari kalangan kaum muslimin. Maka jika terkumpul bangunan yang kokoh dan niat yang baik, tidaklah diragukan ini adalah khairun ila khairin. Ila di sini maknanya ma'a. Ya, khairun ma'a khairin. Maka ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Namun namun penjelasan di atas itu cuma mau menegaskan bahasa yang jadi madar, yang menjadi tolak ukur adalah niat. Itu yang pokok. Bukan megahnya bangunannya, bukan bagusnya kubahnya. Maka ambillah pelajaran dari satu masjid yang di masa Nabi yang disebut dengan Masjid Dirar, yang dibangun oleh orang-orang munafik. Dan dia adalah masjid, satu bangunan yang suratuhu, bentuk lahiriahnya adalah masjid. Dan mereka orang-orang munafik yang membangun masjid tersebut yang ada di pinggiran kota Madinah, mereka bersumpah kalau tidaklah mereka inginkan dari masjid tersebut kecuali kebaikan.
Meskipun demikian, Allah Jalla wa'ala memerintahkan nabinya untuk menghancurkannya dan membakarnya. Dan kemudian Nabi lakukan setelah Nabi pulang dari perang Tabuk. Maka Nabi perintahkan agar masjid tersebut dihancurkan dan dibakar. Wanah, dan Allah melarang nabinya untuk sholat di tempat tersebut. Dengan Allah turunkan firman-Nya, la takum fihi abada. Janganlah engkau abadan sama sekali sholat di masjid tersebut. Maka Nabi batalkan rencana beliau untuk sholat di Masjid Dirar. Karena sebelum Nabi berangkat perang Tabuk, orang-orang yang bangun Masjid Dirar ini datang kepada Nabi, sowan dan minta agar Nabi meresmikan dengan sholat di tempat tersebut. Dan Nabi janjikan nanti setelah pulang dari Tabuk. Namun setelah pulang dari Tabuk, yang keluar dari Nabi instruksi untuk hancurkan dan bakar masjid tersebut. Kenapa limada? Kenapa demikian? Tidak boleh digunakan untuk sholat, bahkan dihancurkan. Karena niat orang yang membangunnya adalah niat yang busuk. Mereka membangun masjid tersebut, kata Allah, masjid dan diraran, masjid untuk memberikan madarat bagi kaum muslimin. Wa kufran, masjid untuk mengkukuhkan kekafiran. Wa tafriqan bainal mu'minin, dan memecah belah orang-orang yang beriman. Maka di antara cara atau di antara hal yang bisa menyebabkan perpecahan adalah masjid. Ketika sudah dibangun masjid, kemudian dibangunlah masjid di dekatnya. Mungkin ngejak ribut ini ya. Satu masjid kemudian 100 meter dari situ atau kemudian bahkan cuma 10 meter dari situ bangunlah masjid. Wa irsadan, sebagai tempat pengintaian bagi orang-orang yang mau memerangi Allah dan Rasulnya, bagi orang-orang kafir. Hati niyatum, ini niat mereka. Sehingga bangunan mereka adalah bangunan yang paling jelek. Sehingga diperintahkan untuk dihancurkan dan dibakar dan dihilangkan. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Rasul menghancurkannya dan membakarnya. Falhasil, maka kesimpulannya, anal bina lil masajid, bahasanya membangun masjid termasuk amal yang paling utama jika niatnya baik, niatnya tulus. Dan membangun masjid adalah sarana. Tujuannya adalah untuk mengingat Allah Jalla wa'ala, beribadah kepada Allah dalam masjid. Min ajli, dalam rangka supaya yu'wi al-musallin, memberi tempat bagi orang-orang sholat, atau memberikan tempat yang aman bagi orang-orang yang sholat, sehingga mereka sholat dan aman dari panas, aman dari dingin, aman dari hujan. Sehingga mereka bisa tenang dalam mengerjakan sholat dan dalam beribadah. Wa yakunu hadzal makan, dan tujuan supaya tempat tersebut menjadi tempat untuk beribadah kepada Allah, mengajarkan ilmu yang manfaat. Ini salah cetak, harusnya taklimul ilmi, mengajarkan ilmu yang manfaat, dan kemudian ada di sana durus, kajian-kajian yang berfaedah, kajian-kajian rutin yang berfaedah. Kemudian ditegak kala sholat, kemudian boleh jadi tempat untuk dikumpulkannya pembayaran zakat, dan jadilah dia tempat untuk menyebarkan cahaya Islam di kampung tersebut, alal balad, di kampung tersebut, wa alal harah juga maknanya kampung. Hakadha takunul masajid, hendaknya seperti itulah masjid. Hendaknya seperti itu masjid. Dia memberikan kenyamanan bagi orang yang sholat, tidak kedinginan, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Demikian juga di sana kemudian masjid itu makmur dengan banyaknya durus ilmiah, dengan banyaknya kajian-kajian rutin, kemudian sholatnya makmur. Nah, inilah sholatnya ramai, diramaikan oleh penduduk kampung tersebut. Nah, inilah masjid yang makmur. Namun tolak ukur makmurnya salat berjamaah adalah jamaah laki-laki dan bukan jamaah perempuan. Ya, maka seandainya satu masjid jamaah perempuannya 10 shop, laki-lakinya 1 shop, maka ini masjid yang makmur. Ini masjid yang tidak makmur. Nah, karena perempuan bukan ahlul jamaah.
Namun ketika kemudian masjid tersebut jamaah laki-lakinya misalnya 10 shop, jamaah perempuannya setengah shop, makmur kan masjid ini? Makmur masjid ini. Maka tolak ukur makmurnya masjid dari sisi salat adalah jamaah laki-lakinya. Hakata takunul masajid, demikianlah yang namanya masjid. Dan masjid itu memiliki kehormatan, memiliki kedudukan, memiliki azamatuha, memiliki kemuliaan. Maka dia adalah afdalul buqa, adalah tempat yang paling mulia di bumi. Sebagaimana Nabi katakan dalam hadis riwayat Muslim. Maka yajibu an tu'azzam. Maka masjid wajib untuk dihormati. Wajib antusona dijaga. Antuhtaram dihormati. Wa alla yusa'u al-adabu fiha. Dan tidak boleh beretika buruk di masjid. Di antara etika buruk di masjid, alla yurfa'u al-kalamu fiha. Tidak boleh teriak-teriak di masjid. Tidak boleh teriak-teriak yang tidak ada perlunya di masjid. Kalau teriak yang ada perlunya, bersuara keras yang ada perlunya karena mengajar, nah, gimana kalau nggak keras, belakang nggak dengar? Maka tidak masalah. Namun teriakan yang itu main-main, tidak ada manfaat dari teriak tersebut, maka ini adalah su'ul adab terhadap masjid atau su'ul adab di masjid. Kemudian wa'ala tuja'al mahala li ahadisid dunia. Dan janganlah masjid itu dijadikan sebagai tempat untuk membicarakan dunia. Tempat untuk membicarakan masalah murni dunia yang murni dunia. Maka kemudian seminar bisnis di masjid misalnya. Maka itu tidak benar. Sebenarnya di gedung, silahkan di gedung atau kemudian di hotel atau ini, namun jangan di masjid. Jangan di masjid. Kalau itu seminar bisnis atau bincang bisnis, talkshow apa, masalah kemudian kuliner, mau ngomongkan makanan dengan jenis-jenisnya dan sebagainya. Kemudian pelatihan marketing dagang di masjid, maka itu bukan tempatnya. Dan kalimat mahala li ahadis dunya, kata-kata mahalan tempat untuk pembicaraan masalah dunia mengisyaratkan kalau itu satu hal yang dominan, satu hal yang banyak. Artinya kalau sekedar ringan kemudian sedikit, maka tidak masalah. Kalau itu sekedar sedikit saja, bukan satu hal yang mendominasi. Maka kemudian masjid itu bukan tempat privat matematika atau privat biologi atau privat, tempatnya bukan di masjid. Karena itu jadi mahalan li ahadis dunia, dan di antara bentuk su'ul adab terhadap masjid adalah masjid dijadikan sebagai tempat semacam itu. Dan berkenaan dengan hal ini saya ingin bacakan fatwa Lajnah Daimah tentang masalah pembicaraan dunia di masjid. Jadi fatwa Lajnah Daimah di jilid yang
Keenam, ada bab tentang al-hadis fil masajid, ngobrol di masjid. Maka ada sejumlah pertanyaan berkenaan dengan obrolan dunia di masjid. Ada pertanyaan tentang dijumpai di satu tempat orang yang nunggu dari maghrib sampai isya nunggu di masjid. Dan di tengah-tengah menunggu adzan isya di masjid dijumpai ada orang-orang yang ngobrol dengan kawannya dengan pembicaraan dunia dan keduanya di masjid. Sampai-sampai dijumpai di antara mereka ada yang datang bimityain bawa radio ila masjid lisamai akhbari dunia untuk dengarkan siaran berita. Ini ada siaran berita politik terbaru. Bayyinu lana hal fi dzalikal fi'lu ba'sun amla. Tolong jelaskan pada kami apakah ini perbuatan semacam ini satu hal yang bermasalah ataukah tidak. Maka jawaban dari lajnah daimah yang diketahui oleh Syekh Ibnu Baz, masjid dibangun untuk beribadah kepada Allah semata, min sholatin, untuk sholat, wa tilawatin, untuk baca Quran, untuk dirasatil ilmin, untuk mengkaji ilmu agama, untuk memberikan nasihat, wa tadzkir billah, mengingatkan orang kepada Allah, wa tasawwur fil ma'ruf, tempat untuk musyawarah dalam kebaikan. Wa nahwi dzalika minal qurba, dan amal-amal kebajikan, amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah yang lain. Walam tubna litakuna majalisa lillahwin walahwil hadis. Masjid tidaklah dibangun untuk sebagai tempat untuk hiburan atau kemudian perkataan yang lagha, perkataan yang sia-sia, ya, perkataan yang walqil walqal, sekedar kemudian membicarakan qila waqal, banyak omong yang tidak ada perlunya. Maka sepatutnya bagi kaum muslimin untuk memarukan masjid bima buniyat min ajlihi, sejalan dengan maksud dibangunnya masjid. Wa ayasunu amma huwa min su'uni dunya, dan hendaklah masjid itu dijaga dari perkara yang itu pembicaraan diisi dengan su'uni dunya illa makana qalila, kecuali jika sedikit saja, ya, selingan saja dan bukan satu hal yang menghabiskan, satu hal yang dominan. Karena di judul selanjutnya adalah Al-Kalamu Anid Dunya fil Masajid. Ada judul fatwa yang dikasih judul, temanya adalah pembicaraan tentang dunia di masjid. Pertanyaannya apakah boleh membicarakan tentang masalah dunia di dalam masjid dan itu di luar waktu sholat. Maka jawaban lajnah yang diketahui oleh Syekh Ibnu Baz, la yajuzu ittikhadul masajid amakin lil bai' wa tijarah. Tidak boleh menjadikan masjid sebagai tempat untuk transaksi jual beli, baik itu jual beli pulsa atau lainnya, wa tijarah, dan perdagangan dan semacam itu, min umuri dunia, dari perkara dunia, mimma turtafa'u fihi al-aswat, yang boleh jadi kemudian orang teriak-teriak karenanya, karena kemudian tawar menawar. Karena masjid inama buniyat li dzikrillah, masjid dibangun untuk mengingat Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk digunakan sholat di dalamnya. Lakin yajuzul kalamul qalilu fi su'unid dunya. Yang diperbolehkan berkenaan dengan obrolan masalah dunia, akan tapi diperbolehkan al-kalamul qalil, perkataan yang sedikit, fi su'unid dunya, tentang masalah dunia, dengan syarat la yusaghil man haulahuma. Obrolan tentang masalah dunia dengan syarat tidak menyibukkan orang yang ada di dekat keduanya, yang sedang membaca Al-Quran atau sedang mengerjakan salat. Kemudian juga ada fatwa yang ketiga diberi judul bab tentang ihtiramul masjid anil laghwil kalam, menghormati masjid, menjaga masjid dari perkataan yang sia-sia. Maka beliau katakan, al-masajid buniyat li dzikrillah ta'ala, masjid dibangun untuk mengingat Allah. Fala yajuzu ittikhaduha lil umuri dunyawiyah, maka tidak boleh
menjadikan masjid sebagai tempat untuk perkara duniawiyah. Perkara yang statusnya lagha. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nur 36, kemudian tafsiran Ibnu Abbas untuk ayat ini berkenaan dengan Allah perintahkan agar rumah-rumah Allah itu dimuliakan dan dijadikan sebagai tempat untuk mengingat Allah. Maka beliau katakan, nah Allah subhanahu wa ta'ala anil lagwi fiha. Allah melarang untuk mengisi masjid dengan perkara-perkara yang lagha, perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, sekedar untuk obrolan. Dan terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang masjid, innama bunit lidzikrillah wa sholati fiha wa qiraatul Quran. Masjid dibangun untuk mengingat Allah, sholat dan baca Al-Quran. Kemudian amal kalamul qalilul mubahu fala ba'sa. Ya, perkataan yang mubah di masjid asalkan itu tidak dominan, tidak mendominasi, namun itu sedikit, maka itu tidak mengapa. Indal hajat jika memang dibutuhkan. Fima yata'alaku bisu'uni dunya, dalam perkataan yang berkaitan dengan perkara dunia. Ya, maka kesimpulannya, obrolan tentang masalah dunia di masjid itu diperbolehkan dengan syarat sedikit. Tidak kemudian dari awal dan akhir itu obrolannya cuma masalah itu. Itu padahal ngobrolnya 1 jam, itu dari awal sampai akhir itu obrolannya. Masalah yang cuma ngalor ngidul, tidak ada manfaat yang jelas. Maka itu lahwul kalam, perkataan yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Yang tidak boleh kalau itu yang mendominasi. Kalau sedikit tidak apa-apa. Nah, alasan kenapa kemudian kalau banyak tidak boleh, kalau sedikit tidak apa-apa, karena alasan yang beliau bawakan, alasan pokoknya adalah karena bukan itu maksud dibangunnya masjid. Bukan makmurkan masjid, isilah masjid dengan hal-hal yang kegiatan yang masjid itu memang dibangun untuk keperluan tersebut dan maksud itu. Maka di antara bentuk memuliakan masjid kembali ke majelis syahri Ramadan, wa alla tuja'al mahala li ahadis dunia, dan masjid jangan dijadikan sebagai tempat untuk obrolan masalah dunia. Adalah dia menjadi tempat mengingat Allah Azza wa Jal. Dan di antara bentuk memuliakan masjid, dibersihkanlah masjid itu dari kotoran-kotoran, meskipun itu tidak najis. Dibersihkan dari bau-bau yang tidak sedap, dari pemandangan-pemandangan yang buruk, yang jelek, yang bikin sepet mata, karena tidak rapi dan semacam itu. Takunu ala ahsani halin, sehingga masjid itu berada dalam keadaan yang terbaik. Dan hendaklah masjid itu tujammar, artinya diberi pewangian dengan bukhur, dengan pewangian dengan asap, ya, dari bakaran cendana atau gaharu, watib atau minyak wangi. Ya, kalau di tempat kita boleh jadi ya, disemprot, ada semprot ruangan atau kemudian pewangi ruangan. Litakuna raihatuha, supaya ketika orang itu masuk masjid, bau yang tercium adalah bau yang harum. Demikian juga di antara bentuk menghormati masjid, orang yang mendatangi masjid hendaklah membersihkan badannya, membersihkan dirinya ketika mau datang ke masjid dengan memakai pakaian yang bersih dan dengan birwaih thayyibah, dengan dan bau yang harum. Ya, namun tentunya ini berlaku untuk laki-laki dan tidak berlaku untuk perempuan yang datang ke masjid. Dan dalam orang yang mau ke masjid menjauhi tidaklah memakan bawang putih ataupun bawang merah, wasubat tukhan, dan merokok yang itu menimbulkan bau yang tidak sedap dari mulut orang yang merokok. Sehingga datang ke masjid dalam kondisi yang terbaik, karena masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, adalah tempat ibadah.
tempat untuk berkumpulnya kaum muslimin. Dan masjid adalah mahalul lil malaikah, tempatnya para malaikat. Malaikat Allah Subhanahu wa taala turun dari langit ke masjid. Maka masjid adalah tempat untuk mengingat Allah dan tempat untuk beribadah kepada Allah. Ya, dan di antara ayat yang menunjukkan wajibnya memuliakan masjid adalah surat An-Nur ayat yang ke-36 dan 37. Fi buyutin, di rumah-rumah yaitu masjid. Adzinallahu an turfa'a, yang Allah izinkan untuk ditinggikan atau dimuliakan. Maka Allah perintahkan agar masjid itu turfa, dimuliakan. Kemudian hendaklah masjid itu dimuliakan, demikian juga Allah katakan wa yuzkar fiha ismuhu. Dan hendaklah disebut padanya dan disebutlah nama Allah Subhanahu wa taala di masjid, digunakan untuk melakukan aktivitas mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, dan bertasbih mensucikan Allah di masjid di waktu pagi dan sore. Sebagian ahli tafsir mengatakan tasbih di sini maknanya salat. Itu digunakan untuk salat. Ya, digunakan untuk salat. Dan mereka yang memakmurkan masjid adalah rijalun, lelaki-lelaki sejati. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang sejati itu kerja. Dia tijarah, dagang, wal bai' dan jual beli, kerja. Namun lelaki yang sejati itu bukan pengangguran, tidur, ngegame, itu kan. Itu bukan lelaki sejati. Lelaki sejati itu kerja. Dia punya tijarah, punya baik. Nah, lelaki yang sejati itu adalah orang yang sibuk kerja, punya tanggung jawab, kerja. Namun kerjanya itu tidak melalaikan dia untuk pergi ke masjid. Nah, itu betul-betul rijal. Itulah lelaki sejati. Itulah lelaki sejati. Kalau lelaki sejati dalam Quran itu orang yang kerja, bukan pengangguran, punya tijarah, punya baik, punya aktivitas produktif yang menghasilkan, punya duit, kan? Punya duit. Nah, kalau nggak punya duit karena nganggur, itu bukan lelaki sejati. Dia adalah orang yang punya duit karena kerja. Namun, dan sifat yang kedua, dia tidak lupa untuk pergi ke masjid. Namun kerjanya tersebut, punya duitnya itu tidak menghalangi dia untuk pergi ke masjid. La tulhihim, pekerjaan dan kegiatan bisnisnya tidaklah melalaikan dia untuk ke masjid, untuk mengingat Allah, menegakkan salat dan membayar zakat. Karena laki-laki yang sejati adalah orang-orang yang yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka adalah orang-orang yang meskipun sibuk kerja, namun mereka adalah orang yang punya rasa takut kepada Allah. Mereka adalah orang yang merasa takut untuk berjumpa dengan satu hari di mana jantung itu tataqallab, berdenyut kencang, ketakutan. Demikian juga mata itu tidak bisa fokus memandang dia karena ngerinya dan menakutkannya hari itu. Maka inilah lelaki sejati dalam Al-Quran. Ya, mereka adalah orang yang punya tanggung jawab, karena ketika punya keluarga, punya anak dan istri, maka dia punya tanggung jawab. Sehingga dia sibuk untuk kemudian kerja, kemudian bisnis. Namun mereka adalah orang yang tidak lalai. Sibuk bisnisnya, keuntungannya, kesibukannya di dunia dagang dan bisnisnya tidak menghalangi dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk pergi ke masjid. Karena oleh karena itu sebagian qiraah rijalun di sini adalah fa'il dari yadhkur. Ya, kalau ini yudhkar, qiraah yang lain membacanya yadhkur. Yadhkur sehingga mengingat Allah Subhanahu wa taala dan salat di masjid setiap pagi dan petang rijalun.
para lelaki-lelaki sejati. Maka mereka para lelaki-lelaki sejati, mereka adalah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di masjid, orang yang pergi bolak-balik ke masjid. Dan berkenaan dengan surat An-Nur 36 dan 37 ini saya ingin bacakan tafsirnya di tafsirnya Murah Labid, tafsirnya Syekh Nawawi Al-Bandani. Adzinallahu an turfa'a, Allah izinkan untuk dimuliakan. Ini kalau di tafsir Murah Labid, tafsirnya Syekh Nawawi Al-Bandani, amarallah an tubna rafi'atan. Maknanya adalah Allah perintahkan agar masjid itu dibangun dibangun tinggi, bangunannya tinggi. Maka tinggi di sini beliau katakan tinggi fisik. Demikian juga tinggi dalam artian abstrak, dalam artian dimuliakan. Wa tutohar an anjas wal aqdar, dibersihkan dari najis dan kotoran meskipun bukan najis. Maka tinggi di sini kalau di tafsir Nawawi Al-Bandani mencakup dua hal. Tinggi bangunan, maka masjid itu bangunannya tinggi tidak masalah, bahkan itu satu hal yang Allah perintahkan. Demikian tinggi dalam artian tinggi abstrak, dalam artian dimuliakan, dalam bentuk dibersihkan dari kotoran dan najis. Dan hal yang menarik beliau katakan, hal yang menarik untuk ditelaah, beliau katakan ketika membahas ayat ini, waqad kariha ba'dul ulama ta'limal sibyan fil masajid. Oleh karena itu sejumlah ulama memakruhkan TPA di masjid, ya. Ta'limal sibyan fil masajid. Mengajar anak, memberikan pelajaran pada anak di masjid. Karena dua alasan. Alasan yang pertama, ro'a annahu min babil bai'. Alasan yang pertama karena ini adalah babnya bab jual beli. Wa hadza idza kana bi ujrah. Ya, ini tentu masuk dalam di sini kalau itu pengajarannya tidak cuma-cuma, namun mengut biaya dari peserta didiknya. Nah, gimana kalau kemudian tanpa pembelajarannya itu kemudian cuma-cuma, gratis, tidak ada mengut biaya dari peserta didik? Falau kana bi ghairi ujratin lamuni aidan. Meskipun itu tanpa ada SPP, itu juga tetap dilarang karena alasan yang kedua. Min wajhin akhar, dilarang karena alasan yang kedua, yaitu an-nasibyan la yataharrazuna anil akdar. Maksudnya anak-anak itu tidak bisa menjaga diri dari kotoran, wal ausakh dan kotoran. Falyu'addi dzalika ila adami tandzifil masajid. Sehingga ini menyebabkan tidak bersihnya masjid. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk bitandzifiha wa tadyibiha, memerintahkan agar masjid itu bersih dan wangi. Ya, maka beliau ada kemudian keterangan yang menarik tentang masalah ta'limus sibyan. Beliau ceritakan, meskipun beliau tidak menegaskan itu pendapat beliau, namun beliau cuma menakal waqad kariha ba'dul ulama. Sebagian ulama ada yang melarang ta'limus sibyan di masjid dengan dua
Dengan dua alasan. Jika itu berbayar, maka dengan dua alasan. Jika tidak berbayar dengan satu alasan. Maka ini ilahnya. Ya, oleh karena itu, maka wallahu a'lam, karena di sini telah disampaikan ilahnya, ya, maka hukum makruh tadi bisa hilang jika ilahnya hilang. Ya, ilah yang pertama, yang jadi masalah yang pertama adalah berbayar. Kalau berbayar ini berarti baik terjadi di masjid. Orang bayar SPP di masjid. Ya, bayar SPP di masjid. Ya, maka ini mimbabil baik. Maka ini mimbabil baik. Ya, dan baik dan jual beli ini sejenis dengan jual beli. Dan jual beli tidak boleh di masjid. Ya. Kemudian anak atau orang tuanya kemudian bayar SPP-nya di masjid. Ini terjadi baik di masjid. Ini alasan yang pertama. Dan tentu alasan ini hilang manakala ya, pengajarannya tanpa bisa hilang dengan yang pertama, tidak ada kemudian pungutan, tidak ada SPP. Atau karena alasannya adalah baik di masjid, maka kemudian SPP itu di kantor dan kantornya tidak di masjid. Dan kantornya tidak di masjid, jangan di masjid. Kemudian itu jika berbayar, tidak berbayar tadi dikatakan makruh karena alasan yang kedua. Anak-anak itu kotor. Anak itu kemudian anak-anak masa silam mainannya di got dan sebagainya. Habis itu ke masjid. Ini ngotor masjid. Mainnya kemudian hujan-hujanan, kemudian di sawah apa-apa, kemudian pergi ke masjid. Kakinya kotor dan sebagainya. Maka tentu ini makruh ini kalau kemudian ilah yang kedua ini tentu hilang manakala ya, ditertibkan. Ya, ditertibkan. Ya, ketika mau masuk kemudian ada pengecekan. Ya, sandalnya bersih kemudian ini kalau belum ya kemudian yang ngecek malah kemudian mandikan dulu anaknya itu. Tidak kemudian bau kemudian tidak kotor dia kemudian diajari kemudian bersih kalau pergi ke masjid. Kemudian yang sudah kemudian misalnya sudah tahu bisa kencing sendiri dan sebagainya, atau kalau tidak kemudian jika masih terlalu kecil kemudian pakai pampers dan sebagainya sehingga tidak ngotori masjid. Maka di sini disampaikan dua illah untuk makruhnya taklimus subyan di masjid. Yang tentu makruh al-hukmu yadurru ma'ilati wujudan wa adama. Ya, hukum itu ada dan tidak ada kemudian menimbang alasan makruhnya ada ataukah tidak ada. Kalau kemudian alasan makruhnya itu bisa kita tiadakan, maka berarti hukumnya tidak mengapa. Tapi kalau alasan itu belum hilang, berarti hukumnya masih tetap ada. Maka gimana taklimus subyan di masjid, maka berarti boleh bersyarat. Boleh bersyarat. Yang pertama adalah free, non SPP, atau kalau mau ada SPP, maka itu ya, tidak di masjid. Pembayaran tidak di masjid. Pembayaran di rumah takmirnya. Nah, di rumah ketua takmir atau yang lain. Ya, dan itu di luar masjid. Di luar lingkungan masjid. Kemudian yang kedua, kemudian kebersihan masjid dijaga. Ya, tentu anak-anak kemudian ya boleh jadi kurang mengerti kebersihan, maka kalau mereka makan jangan di masjid dan semacam itu, makan jajanan tidak boleh di masjid, ya, karena nanti ngotori masjid. Maka kemudian dengan memperhatikan kebersihan masjid, ya, hendaknya anak yang sudah tahu kencing sendiri, atau kalau belum maka kemudian ya bisa dipastikan masjid itu aman dari kotoran karena ulah anak. Maka jika syaratnya terpenuhi maka berarti hukum kembali kepada hukum asalnya, itu tidak mengapa. Yuzkar fiya ismuhu, dibacakan di masjid nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimallahu taala, bijami adzkarihi taala, dengan berbagai macam zikir untuk mengingat Allah Ta'ala. Ibn Abbas mengatakan yutla fil masajid kitabuhu ta'ala, dibacakan di masjid Al-Quran,
diajarkan Al-Quran, dibacakan Al-Quran di masjid. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwil asal rijalun, atau yusabbihu ya, kemudian tentang yusabbih di sini sebagian qiraah itu membacanya bil bina ilm maf'ul. Yusabbahu lahu, maka yusabbah. Sehingga menurut qiraah ini maka rijalun adalah fa'il untuk fi'il yang muqaddar atau khobar untuk mubtada yang dibuang. Maknanya yusabbihu lahu rajulun atau al-musabbihu yusabbihu lahu rijalun atau al-musabbihu rijalun. Wal baqun bil bina'i lil fa'il. Dan qiraah yang lain, qiraah yang kedua membaca rijal dengan atau kemudian yusabbih dibaca dengan bina lil fa'il, yusabbih. Yusabbihu, kemudian fa'ilnya siapa? Rijalun. Yusabbihu bertasbih atau salat fiha di masjid tersebut rijalun, para lelaki sejati. Maka rijalun itu menurut satu qiraah ini berarti wa yuzkaru fiha ismuhu, di situ titik. Yusabbihu wa yuzkaru fiha ismuhu, berdasarkan keterangan di sini yusabbihu wa yuzkaru fiha ismuhu, di situ titik. Kalau pakai yusabbih, nanti kemudian yusabbihnya ada dua qiraah, yusabbah dan yusabbih. Kemudian situ titik yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun. Maka fa'ilnya yusabbih adalah rijal. Dan di sini di tafsir Murrah Labid di sini dikatakan bahasanya tasbih di sini maknanya adalah salat. Wa salat alat itu ada fil ghada dan atau bil ghudwi, salat yang dilakukan di waktu pagi adalah salat subuh. Sedangkan salat yang dimaksudkan dengan fil asyiyi atau asal adalah salat duhur, asal, maghrib dan isya. La tulhihim, dan mereka para lelaki sejati itu mereka bertasbih di masjid, sholat jamaah di masjid. Maka itu lelaki sejati. Maka kalau enggak jamaah di masjid, enggak sholatnya di masjid, berarti lelaki setengah sejati. Ya? Setengah lelaki. Nah, kalau lelaki sesungguhnya yusabbihu lahu fiha, sholatnya di masjid. Bertasbih itu sholat 5 waktu di masjid. Itu rijalun, itu yang lelaki sejati. Dia menurut Al-Quran lelaki sejati, itu yang sholat 5 waktunya di masjid. Dan yusabbihu fa'ilnya rijalun. Dan tasbih maknanya sholat 5 waktu. Ghudwi wal asal itu berarti sholat 5 waktu. Kalau ke masjid, kemudian kadang-kadang di masjid, apalagi cuma seminggu sekali ke masjid, wah ini berapa persen kelaki-lakiannya itu? Cuma tinggal 1% aja itu laki-lakiannya. Karena cuma seminggu sekali ke masjid. Tinggal berapa persen kalau tolak ukur lelaki sejati adalah 5 waktu ke masjid. La tulhihim tijaratan wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Artinya tidaklah menyibukkan mereka berbagai macam perdagangan. Dan tidak pula kemudian berbagai macam jual beli an huduril masajid. Tidaklah menghalangi mereka untuk hadir ke masjid. Li ta'atillah, untuk taat kepada Allah, untuk ngaji. Maka masih punya waktu, meskipun sibuk bisnis, punya waktu dan kesempatan untuk pergi ke masjid, untuk belajar, untuk taat kepada Allah, untuk pengajian. Wa an ada isolati fi waktiha jama'atan. Dan hadir ke masjid untuk menunaikan sholat pada waktunya secara berjamaah. Dilihatkan oleh Salim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, dia mengatakan innahu kana fi suq. Ada riwayat dari sahabat Ibnu Umar. Beliau di pasar, fa uqimatis sholatu. Maka salat ditegakkan, faqaman nasu, maka semua penghuni pasar itu pada berdiri. Ketika iqamah, semua penghuni pasar, para pedagang, para berdiri dari tempat duduknya di tokonya.
Apa yang mereka lakukan? Aghlaqu hawanitahum. Mereka tutup semua kios-kiosnya. Pasar di zaman sahabat. Begitu kemudian terdengar iqamah, adzan sama iqamah masih dimanfaatkan untuk jual beli ya. Namun begitu kemudian terdengar dari kejauhan iqamah, maka mereka tutup kios-kios mereka. Mereka berdiri dari tempat-tempat mereka, tempat duduk mereka di kios-kios tersebut. Wa dakhalul masjidah. Dan mereka para penghuni pasar itu pergi ke masjid. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan, nazalat hadhil ayatu fi sya'nihim. Ayat ini, surat An-Nur ini turun untuk mereka-mereka itu. Yang kemudian nutup warungnya, nutup kiosnya, pergi ke masjid. Nah, ini ayat ini turun untuk mereka. Mereka itulah lelaki sejati. Mereka itulah rijal. Meskipun kemudian yang kemudian rela kemudian untuk bahasa kita kemudian kehilangan duit, kehilangan keuntungan, tutup untuk pergi ke masjid. Itulah ayat ini turun untuk mereka itu yang pergi ke masjid setelah menutup kios-kios dagangnya. Wa ita'i zakat dan membayar zakat. Yaitu untuk memberikan harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak. Artinya mereka, para lelaki sejati adalah orang-orang yang ketika telah tiba waktu pembayaran zakat, mereka tidak menahan zakat. Ya khafuna, mereka adalah orang-orang yang khawatir. Pada hari tataqallabu fil qulubu wal absar. Mereka khawatir dengan satu hari. Yang pada hari tersebut jantung itu bolak-balik. Baina tam'in fin najah. Bolak-balik antara apa? Ada tamak, keinginan untuk selamat, wa khaufin minal halak, dan kekhawatiran untuk binasa. Wa tataqallabul absar, dan mata itu tidak fokus namun memandang kiri kanan. Min nahiyatin, ya min ayyi nahiyatin yu'maru bihim. Maka mereka di tempat manakah mereka diperintahkan? Apakah mereka akan diperintahkan di sisi kanan atau di sisi kiri? Dan di sisi manakah mereka akan diberi catatan amal mereka? Apakah dari arah kanan ataukah dari arah kiri? Artinya fa'innahu, maka sesungguhnya lelaki sejati, meskipun mereka sangat luar biasa dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala dan taat, khaifuna, mereka adalah orang-orang yang besar rasa takutnya. Karena mereka menyadari bahasanya mereka belumlah beribadah kepada Allah dengan sebetul-betul ibadah. Padahal sudah kayak gitu. Mereka rela kemudian tutup toko untuk pergi ke masjid. Bukannya sekedar sholat di awal waktu, ke masjid. Mereka adalah orang yang kalau tiba waktunya bayar zakat perdagangannya, mereka bayar. Maka meskipun demikian para lelaki sejati ini mereka menyadari dan mereka merasa mereka belum beribadah kepada Allah dengan sesungguhnya. Jika demikian itu dianggap belum beribadah kepada Allah dengan sesungguhnya. Lalu bagaimana dengan keadaan yang lain? Maka bagaimana dengan keadaan kita yang jauh dari mereka? Yang tidak serupa dan tidak mirip dengan mereka. Namun mereka menyadari bi'annahu ma'abadullah haqqa ibadatih. Mereka belum menyembah Allah dengan sesungguhnya. Fayakhafuna, maka mereka pun merasa takut. Ya, maka kembali ke majlis syahr Ramadan. Maka para lelaki sejati mereka yataraddaduna bolak-balik ke masjid sehari dan semalam 5 kali. Bahkan boleh jadi sebagian mereka itikaf di masjid dan tidak keluar darinya. Dan mereka berada di dalam masjid lailan wa naharan, malam dan siang, atau mayoritas siang. Maka masjid tidaklah pernah kosong dari hamba-hamba Allah. Boleh jadi malaikat yang mulia, walau meskipun cuma malaikat. Maka masjid tidak pernah kosong dari penghuni, yaitu orang-orang yang menyembah Allah, bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid adalah buqa'un thayyibah, tempat yang baik, dan buyut rumah yang thayyibah yang baik, dan dia adalah bagian dari bumi yang paling mulia. Maka seorang muslim menghormatinya dan memuliakannya, dan bolak-balik ke masjid untuk mengerjakan sholat selama 5 waktu. Walil ibadah, untuk beribadah. Kullama roha anha li'a'malihim,
setiap kali dia pergi meninggalkan masjid untuk kerja dan kesibukannya, raja'a ilaiha, dia kembali lagi ke masjid. Karena dia jumpai di dalam masjid, dia mendapatkan kenyamanan, kelezatan, dan kegembiraan. Dan dia jumpai dalam masjid, bisa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, yattasil berkomunikasi dengan Rabbnya, Jalla wa'ala, menyembahnya, berdoa kepadanya, berdiri di hadapannya, di salah satu rumahnya. Maka masjid adalah penyejuk seorang muslim. Dan terdapat dalam hadis tentang 7 orang yang Allah naungi di naungannya, salah satunya adalah seorang laki-laki yang hatinya terkait di masjid. Nah ini ini juga hadisnya hadis yang ini keliru, ini catatan kakinya. Tentang 7 orang ini diriwayatkan oleh Bukhari, bahkan Bukhari Muslim. Yuhibbul masajid, maka dia cinta masjid dan dia terbiasa dengan masjid, bolak-balik ke masjid, layang qatik, tidak pernah terputus dari masjid. Inilah sifat seorang muslim bersama rumah Allah Azza wa Jal. Akan tetapi waliyadzubillah, ma balakum, apa pendapat kalian tentang sejumlah orang yang mengaku-ngaku Islam, bahkan dia tinggal di samping masjid namun tidak pernah masuk ke dalam masjid, baik malam ataupun siang. Kulusana sepanjang tahun atau mayoritas dalam 1 tahun tidak pernah masuk masjid. Bahkan rubama la yadkhulunaha ila janais. Bahkan boleh jadi mereka tidak pernah masuk masjid kecuali setelah jadi jenazah. Baru dipaksa untuk setelah mati dipaksa untuk masuk ke masjid. Untuk kemudian jenazahnya disolatkan ketika mereka telah meninggal dunia. Padahal seharusnya mereka ini kalau memang tidak pernah solat maka tidak disolatkan. Karena mereka tidak disolatkan jenazahnya karena mereka tidaklah menegakkan solat. Dan siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, maka menurut pendapat yang paling kuat dia adalah kafir. Fakanal mafrud, maka seharusnya jenazahnya tidak disolatkan. Namun kaum muslimin karena tidak mengetahui keadaannya dan berbaik sangka dengan keluarganya, maka mensolatkannya. Falhasil, maka kesimpulannya anna hadza hirmanun azim. Maka tidak pernah pergi ke masjid adalah sebuah kerugian yang besar, waliyadzubillah. Fanas'alullah al-afiyah. Mereka tinggal di samping masjid. Mereka kemudian ngisi ruang parkir masjid dengan mobilnya. Yuzahimuna. Mereka meramaikan masjid dengan mobilnya. Namun cuma di parkirannya dan cuma masjidnya dan cuma mobilnya saja. Nah, orangnya enggak. Nah, mereka mendengar adzan namun tidak hadir untuk sholat di masjid. Tidak taat pada Allah dan Rasulnya. Tidak merespon panggilan Allah Azza wa Jal. Wa madza takunu halu haula, maka bagaimana keadaan mereka ini waliyadzubillah. La haula wala quwata illa billah. Nas'alullah al-afiyah. Wa nas'alu, dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan anugerah kepada kita dan kepada mereka dengan taubat. Karena pintu taubat itu terbuka. Kita tidaklah membuat mereka putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Namun kita katakan jika mereka terus-menerus dalam keadaan semacam ini, fabi'sal halah, maka ini adalah sejelek-jelek keadaan. Namun jika mereka bertobat, dengan sungguh-sungguh tobat, Allah akan terima tobatnya. Wallahu yatubu ala man tab, karena Allah menerima tobat siapa saja orang yang bertobat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, demikian yang kita bahas, yang kita kaji kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qadawana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Terkait dengan etika di masjid, salah satunya tidak dibicarakan perkadunya. Bagaimanakah dengan aktivitas rutin takmir mahasiswa ketika mau belajar ilmu kuliah? Allah Ta'ala alam, yang dimaksudkan adalah ini berkaitan dengan orang yang punya rumah, punya tempat tinggal. Adapun orang yang statusnya seperti ahlu sufah, yang statusnya seperti ahlu sufah tinggal di masjid, maka wallahu a'lam, ada kemudian pengecualian dalam masalah ini.
Apakah orang yang mengambil rukhsah lebih rendah derajatnya daripada yang tidak mengambil di berbagai macam ibadah? Tidak bisa dibuat kaidah semacam itu. Bahkan di sebagian ibadah mengambil rukhsah itu lebih mulia. Namun ini tidak kemudian bisa menjadi tidak bisa kita buat hukum general. Mana yang lebih afdal? Tidak bisa kita katakan secara global yang lebih afdal adalah tidak mengambil rukhsah. Maka kemudian nanti di setiap kasus di setiap kasus kemudian perlu rincian-rincian. Misalnya musafir. Apakah yang lebih mulia bagi dia adalah tidak puasa ataukah kemudian berpuasa? Ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama yang mengatakan yang lebih mulia adalah tidak puasa. Yang lain mengatakan yang lebih berpahala adalah tetap puasa. Berarti tidak mengambil rukhsah. Ada yang mengatakan tetap berpuasa, tidak mengambil rukhsah berarti lebih mulia. Pendapat yang lain mengatakan lebih mulia kalau mengambil rukhsah. Maka tidak bisa dibuat kesimpulan general semacam itu. Namun di masing-masing bab nanti kemudian ada ada pembahasannya masing-masing. Bahkan ketika orang itu kelaparan, dia tidak mau mengambil rukhsah boleh makan bangkai, maka statusnya mati bunuh diri. Statusnya dia qatilun nafsahu, bunuh diri. Maka mengambil rukhsah wajib. Tidak mengambil rukhsah bukannya lebih mulia. Wah ini bangkai, saya tidak mau mengambil rukhsah. Saya rela mati kelaparan. Ini statusnya tidak lebih mulia, bahkan hina, bahkan melakukan dosa besar karena qatilun nafsahu, dia bunuh diri. Maka kesimpulan sebagaimana yang tadi disampaikan satu hal yang tidak benar. Apakah seorang yang melakukan dosa kecil bisa kita nilai meremehkan dosa tersebut? Tidak bisa. Kalau semata-mata perbuatan, meremehkan di sini berkaitan dengan hati. Ketika dia melakukan dosa kecil tersebut dalam keadaan punya rasa malu kepada Allah, punya rasa khawatir sambil deg-degan dan ketakutan plus kemudian merinding dan seterusnya, maka dia dia melakukan hal tersebut dalam keadaan tidak meremehkan dosa itu. Namun kalau kemudian dia nyantai, biasa, tenang, tidak ada rasa malu kepada Allah, tidak ada rasa takut sama sekali, tidak ada kemudian dihantui perasaan bersalah dan seterusnya, nah ini yang meremehkan dosa. Jika seorang itu baru saja masuk Islam, apakah wajib baginya mandi besar? Kalau wajibnya diperselisihkan ulama. Jumhur ulama mengatakan hukumnya mustahab, dianjurkan. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Ringkasnya ya kita sarankan ya menimbang ini satu hal yang diperselisihkan ulama wajibnya, maka kita sarankan untuk kemudian dan kita pesani supaya jangan ditinggalkan mandi setelah atau sebelum membaca syahadat. Boleh sebelum, boleh setelah. Jika seorang membangun bisnisnya dari uang riba, apa yang dimaksud dengan membangun bisnis dari uang riba? Jika yang dimaksud dia rentenir, kemudian dapat riba, dia rentenir, kemudian dia dapat riba, bunga dari uang yang dia pinjamkan, dia punya ini modal awalnya 10 juta, kemudian karena rentenir, kemudian nanti anaknya kemudian dapat 10 juta sendiri. Ini 10 juta asli modalnya, ini kemudian 10 juta ini hasil dari bunganya. Kemudian 10 juta yang riba ini dia pakai untuk bangun bisnis, boleh jadi kemudian bisnis makanan, kuliner atau yang lain. Maka kalau ini yang dimaksudkan, maka haramnya berkelanjutan. Karena dia tidak boleh menggunakan untuk kepentingan pribadinya duit riba tadi. Tapi jika yang dimaksud dengan pertanyaan karena orang salah paham, biasa kalau uang riba harusnya ini. Dan sebagian orang menganggap bahasanya yang dimaksud bisnis uang riba adalah pinjam uang ke bank. Pinjam uang ke bank,
ya, kemudian dapat pinjaman. Maka ini bukan uang riba. Uang riba itu adalah tambahan dari pinjaman tadi. Ya, 5 juta kemudian jadinya 6 juta. Nah, maka riba itu 1 juta tambahan selain 5 juta tadi. Dan sebagian orang salah paham, maka dianggap 5 juta pinjaman dari bank itu ribanya. Bukan. Itu bukan riba. Ribanya adalah ketika si orang yang mengembalikan ini, orang yang pinjam ini kemudian mengembalikan, maka ini 5 juta pengembaliannya, kemudian 1 juta bunganya. Nah, 1 juta itu yang statusnya riba. Maka jika yang dimaksudkan oleh pertanyaan adalah dari hasil pinjaman kepada bank, maka menjadi nasabah riba. Ini statusnya menjadi nasabah riba, dosa besar, perbuatan yang terlaknat. Namun, uang 5 juta yang dia pinjamkan tadi halal. Uang tersebut halal jika dia pakai untuk bisnis, maka bisnisnya juga halal. Jika dia pakai untuk beli motor, maka motornya tidak ada masalah. Cuma dia dosa karena menjadi nasabah riba. Apakah boleh mengajarkan anak-anak TPA, rukun iman, rukun Islam dalam sebuah lantunan nyanyian dan dengan tepukan-tepukan? Ya, tepuk tangan untuk anak-anak hukumnya boleh. Nyanyian asalkan kemudian nyanyian tersebut kemudian tidak diiringi dengan musik, kemudian mengikuti irama dangdut atau rock and roll atau macam-macam, kemudian isinya baik, maka pada dasarnya boleh. Namun kalau di masjid, wallahu a'lam, di sini ada teriakan, ada ini, layam bagi. Maka sepatutnya tidak dilakukan. Kecuali kalau TPA-nya di bangunan di luar masjid. Apakah boleh juga mengadakan pertunjukan seni anak-anak di dalam masjid? Karena masjid kampung saya biasa mengadakan pertunjukan saat malam takbiran. Kalau pertunjukan tersebut sekedar tarwih, sekedar hiburan, wallahu a'lam, masjid bukan untuk itu. Ya, meskipun boleh jadi pertunjukan adalah pertunjukan yang mubah. Namun, kalau itu sekedar pertunjukan yang statusnya hiburan, meskipun itu mubah, maka kita katakan al-masjid la yubna lihada. Masjid tidak dibangun untuk ini. Ya, kalau kita bisa ngasih saran, itu dilakukan di balai desa atau kemudian balai RT atau semacam itu. Dan ya hak kita cuma bisa dan kewajiban kita untuk ngasih usulan. Apa beda antara masjid dan musola? Apakah jika masuk musola tetap disyariatkan salat tahiyat? Masjid dan musola sama saja. Di tempat kita statusnya semuanya adalah masjid. Musola itu statusnya masjid jamaah. Masjid yang hanya digunakan untuk salat jamaah tanpa salat Jumat. Sedangkan masjid adalah jami'. Ya, yang digunakan untuk sholat Jumat, dan dua-duanya adalah masjid, sehingga dituntunkan untuk sholat tahiyatul masjid. Namun jika kemudian masjid itu membludak jamaahnya karena sholat Jumat atau kemudian sholat Jumat atau sholat tarawih atau yang lain sehingga sampai jalan, maka tidak ada tahiyatul tariq. Maka tidak ada sholat tahiyat jalan, itu tidak ada sholat tahiyat jalannya, langsung duduk saja kalau memang dapat jatahnya di situ. Tidak perlu kemudian tahiyatul tariq. Oh, itu bukan masjid. Apakah boleh membayar hutang karena membeli sesuatu dilakukan di masjid? Kalau sekedar membayar utang dan bukan kemudian melakukan transaksi, wallahu a'lam, tidak mengapa di masjid. Bagaimana cara menentukan arah kiblat yang tepat saat di bis atau di satu tempat yang kita tidak jumpai arah kiblat? Tidak kita jumpai masjid.
Ya kalau di Indonesia kan gampang. Barat itu kiblat. Barat itu kiblat. Cari matahari. Ya, kalau kita berada di satu tempat, ya, meskipun tidak ada masjid, mataharinya di mana? Kan? Dan ini jam berapa? Kan? Kalau ini baru jam 7, jam 8, kan tahu kan? Itu sebelah sana timur, sana berarti kiblat. Dan untuk kemudian sholat tidak harus kemudian harus membawa kompas, derajat, sekian dan sekian. Menurut pendapat yang paling kuat. Sebagaimana sabda Nabi SAW untuk penduduk Madinah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, derajatnya Hasan, Nabi katakan ya, penduduk Madinah kiblatnya adalah selatan. Nabi katakan bainal masyriqi wal maghrib kiblat untuk kalian wahai penduduk Madinah, asalkan itu tidak timur, tidak barat, maka itu kalian telah menghadap kiblat. Apakah duduk di tangga sebelah timur Masjid Al-Asri dan sebelah utara MPD termasuk duduk-duduk yang dicela Nabi? Iya. Yang masalahnya kalau hanya diperbolehkan untuk jadi tempat duduk dan ngobrol, kalau tidak ada tempat yang lain. Sebagaimana para sahabat mengatakan, Rasul kami tidak punya tempat yang lain kecuali di pinggir jalan. Maka Nabi katakan jika kalian tidak punya tempat yang lain untuk duduk-duduk ngobrol nyantai kecuali di pinggir jalan, ya, maka penuhilah hak jalan. Maka kemudian itu boleh dengan syarat tidak ada tempat yang lain dan menunaikan hak jalan. Maka duduk-duduk di situ untuk ngobrol sambil lihat orang lewat. Itu boleh dengan, pertama tidak ada tempat yang lain untuk ngobrol, untuk kongko-kongko dan untuk nyantai. Kemudian yang kedua memenuhi hak jalan. Bagaimana jika mengerjakan amal soleh berupa membaca Al-Quran di tempat tersebut, di tangga tadi? Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja orang kemudian di tangga di situ Masjid Al-Asr kemudian dia ambil mushaf baca Quran, tidak masalah. Yang kemudian yang tidak boleh dari Nabi adalah duduk-duduk nyantai di pinggir jalan, kecuali kemudian dengan dua kriteria yang tadi telah kita sampaikan, yaitu tidak ada tempat yang lain, tidak ada areal publik yang lain yang kemudian bisa kemudian dimanfaatkan. Kemudian yang kedua adalah memenuhi hak jalan. Hukum orang berpendapat bahwa bila sedang safar dan sudah sampai tempat tujuan safar tidak mengikuti sholat Jumat dengan alasan kondisinya musafir, diberi keringanan dalam hal sholat, maka kita katakan apakah dia mendengar adzan? Padahal Nabi SAW mengatakan man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin. Siapa yang mendengar adzan, ya ajak untuk kemudian sholat ke masjid, baik itu sholat Jumat ataupun bukan sholat Jumat, tidak ada sholat baginya kecuali dia punya udhur. Nah, padahal dia cuma duduk-duduk, buka Facebook, kemudian di tempat tujuannya tadi nyantai. Dia dengar adzan Jumat, di situ dia cuma ngegame, cuma mainan gadget. Maka atas alasan apa? Dia punya udhur apa? Dan bagaimana dengan hadis yang mengatakan tidak ada sholat baginya? Silakan ini dijawab dengan alasan ilmiah, dengan jawaban ilmiah, maka kita maklumi. Dan hadisnya umum, man. Kalau orang belajar usul fikih, man. Ini man syartiyah, yufidul umum. Yufidul umum, bukan makna umum. Anda melakukan taksis. Taksis, saya musafir, meskipun dengar adzan, meskipun saya nge-game, saya nggak pergi ke masjid, untuk sholat Jumat nggak apa-apa. Mana mukhasisnya? Tolong datangkan alasan ilmiah mukhassis, sehingga Anda bisa keluar dari, sehingga terkecuali dari hadis ini. Dosa yang dikerjakan di Ramadan dulu dijelaskan cuma dapat nilai 1 lipat. Bagaimanakah dengan pendapat bahasanya maksiat juga dilipat gandakan di bulan-bulan yang mulia? Maksiat ketika dilakukan di tempat yang mulia atau di waktu yang mulia dilipat gandakan tidak dari sisi kuantitas, namun dari sisi kualitas.
Ya, dari sisi kualitas dusta di bulan Ramadan ya nilainya 1, di luar Ramadan nilainya 1. Namun 1 ini beda. Ya, 1 ini beda. Boleh jadi kemudian di luar Ramadan itu cuma 1 bukit kecil. Nah, namun kalau kemudian di Ramadan nilainya cuma 1, namun satu Merapi gitu kan. Dan 1 enggak kemudian jadi 2 atau kemudian jadi 3 atau jadi 10. Maka itu dilipat gandakan dari sisi kualitas dosa, beratnya dosa, dan tidak dari sisi kuantitasnya dosa. Sehingga apa yang saya katakan tidaklah bertentangan dengan apa yang pernah didengar oleh si penanya. Kalau dosa itu dilipat gandakan di waktu yang mulia atau di waktu yang mulia atau tempat mulia. Namun perhatikan, pelipat gandaan untuk dosa itu tidak di kuantitasnya, namun di kualitas dosa tersebut. Apa hukumnya mencari beasiswa padahal sebenarnya kita mampu namun ingin mendapatkan tambahan uang? Apakah ini termasuk meminta-minta? Meminta-minta hukum dasarnya adalah terlarang kecuali dua jenis meminta-minta. Yang pertama adalah meminta-minta yang dilakukan oleh orang yang memang memiliki kebutuhan, memang dalam kondisi mendesak, maka itu boleh baginya. Kemudian yang kedua adalah meminta-minta kepada negara. Meminta-minta kepada penguasa. Maka jika itu beasiswa dari pemerintah, LPDP atau semacam itu maka boleh. Maka itu boleh dan itu tidak termasuk masalah tasawwul yang terlarang. Ya, sebagaimana karena terdapat hadis yang menunjukkan hal ini, boleh bahasanya meminta-minta kepada penguasa dari uang negara bukan uang pribadi dia, namun dari kas negara, yang itu merupakan hak semua orang. Ya, kemudian dia minta untuk supaya bisa mendapatkan manfaat. Terdapat hadis yang menunjukkan bolehnya hal tersebut. Hadisnya bisa dibaca di Dhamul Mas'alah karya Syekh Muqbil Ibn Hadi Syekh Muqbil, di bukunya Syekh Muqbil judulnya Dhamul Mas'alah. Syekh Muqbil punya buku khusus membahas tentang masalah haram yang ngemis dan minta-minta, judulnya Dhamul Mas'alah. Dan di antara judul bab di Dhamul Mas'alah, bab bahasanya di antara kemudian yang terkecualikan dari mengemis dan meminta-minta adalah mengemis dan meminta-minta kepada sultan, kepada penguasa. Jika Quran terjemah itu bukan mushaf, lalu jika kita membaca lewat Al-Quran terjemah, apakah pahalanya sama dengan baca Al-Quran? Kalau yang dibaca tetap Al-Quran, yang dipegang bukan mushaf Al-Quran. Pertanyaannya, pertanyaan membaca atau pertanyaan memegang? Kan? Pahalanya ini berkenaan dengan membaca. Kalau pertanyaannya berkaitan dengan pahala membaca, maka yang dia baca adalah Al-Quran. Maka pahalanya sebagaimana dia pahala membaca Al-Quran. Non apakah yang dia pegang itu mushaf Al-Quran? Jawabannya bukan mushaf Al-Quran. Karena pengertian mushaf adalah satu kumpulan yang murni isinya Al-Quran. Boleh jadi utuh 30 juz atau kemudian cuma 1 juz atau 2 juz. Ya. Nah, itu murni isinya Al-Quran atau Al-Qurannya lebih banyak daripada non Al-Qurannya. Menimbang kaidah al-hukmu lil ghalib. Bahasanya penilaian itu berdasarkan manakah yang dominan. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ruta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.